Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat saudaraku, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Kembali malam ini Allah takdirkan kita bisa bersua kembali lewat Getar Kalam bersama saya Anwar Ansari Mahdum. Apa kabar sahabat saudaraku? Senang sekali kembali menyapa Anda di suasana yang cukup cerah ini. Semoga secerah hati kita, secerah pandangan hidup kita, dan semoga kebersamaan yang terus terjalin dengan orang-orang yang kita cintai. Selalu berada dalam suasana yang penuh rasa nyaman, suasana yang penuh dengan keakraban, suasana yang di dalamnya senantiasa menghadirkan sikap berbaik sangka kepada semua keadaan. Sahabat, tidak terasa bergulirnya waktu, pergantian dari detik menuju menit, menit menuju detik, detik menuju jam, jam menuju hari, hari menuju pekan, pekan menuju bulan, dan perguliran bulan pun kemudian sampai pada akhir, pada proses pergantiannya. Kita berada di posisi yang di ujung akhir tahun, yaitu tahun 2018. Berbicara tentang sejarah pergantian tahun, sesungguhnya memang tidak ada kaitannya secara tidak langsung dengan kita umat Islam. Karena pergantian tahun Masehi kita sudah paham sejarahnya. Apalagi di dalamnya ada sebuah kegiatan yang memang ini terulang setiap tahun. Sehingga kedua momen ini dipadukan. Dan orang menyebut, mengucapkan selamat dengan ungkapan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Lagi-lagi, Natal pun bukan kebiasaan kita umat Islam. Dan sama sekali tidak ada hubungannya, sama sekali tidak ada kepentingannya. Bahkan sama sekali tidak ada manfaatnya, kalau boleh kita katakan demikian. Lebih-lebih terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam di kalangan para ulama terkait tentang boleh dan tidaknya kita mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Dan perbedaan pendapat ini tentu dalam ranah keilmuan
Sebagian orang mengatakan ini adalah hal yang biasa. Tetapi bagi kita umat Islam, perbedaan ini adalah sesuatu yang sangat ekstrim. Sehingga para ulama masa lalu memberikan catatan yang cukup tegas terkait tentang boleh dan tidaknya kita mengucapkan, apalagi menyatu, mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang bukan dari tradisi Islam itu sendiri. Dan muncullah kemudian hukum haram bagi orang-orang yang mengucapkannya, bagi orang-orang yang mengikuti, bahkan menjadi bagian dari keramaian yang ada di dalamnya. Sahabat saudaraku, kita lupakan saja itu semua. Saya tidak ingin berbicara detail terkait tentang proses hukum dan dampak hukumnya. Tapi sudah sepakat bahwa ini adalah sesuatu yang harus dijauhi. Karena ini tidak ada kepentingannya sama sekali dengan akidah. Tidak ada kepentingan sama sekali dengan ibadah. Tidak ada kepentingan sama sekali dengan muamalah kita. Karena orang-orang yang mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, para ulama mengkaitkan dengan kebiasaan tasyabuh, yaitu menyerupai, meniru-niru orang-orang di luar Islam. Dan hukum bagi orang yang melakukan tasyabuh sudah jelas. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru, menyerupai kaum tertentu, maka dia hakikatnya sama dengan kaum tersebut. Kemudian sahabat saudaraku, kita memang tidak punya kaitannya dengan persoalan pergantian tahun ini, dengan persoalan acara yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim ini. Tetapi bagaimanapun kita berada dalam dimensi waktu yang kita telah berada di dalamnya. Kita menggunakan perhitungan kalender Masehi dalam aktivitas, dalam bekerja, dalam menentukan hari, dalam menentukan rencana. Bahkan penanggalan ini kerap kita gunakan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah-masalah kehidupan kita. Karenanya, dalam konteks ini kita bicara dalam dimensi waktu. Dan kita sadar betul bahwa hidup adalah rangkaian dari perjalanan waktu. Waktu adalah usia kita. Waktu adalah umur kita. Dan karenanya kita tidak boleh mengabaikan pergantian waktu. Terlepas apakah ini pergantian tahun Masehi atau juga tahun Hijriah. Terlepas ini adalah pergantian bulan-bulan yang sama sekali tidak kita yakini kebenarannya, karena kita punya ciri dan cara di dalam menyikapi pergantian tahun Islam. Tetapi disinilah pentingnya kita memahami esensi waktu dalam kehidupan seorang muslim. Lebih-lebih di penghujung tahun ini, kembali Allah datangkan kepada kita teguran, peringatan, musibah. Kalau kita tidak ingin katakan azab. Karena bisa saja musibah yang Allah datangkan itu bentuknya azab, bentuknya peringatan. Atau yang pasti bagi kita umat Islam, datangnya musibah apapun bentuknya itu adalah ujian. Dan ini kepastian bahwa setiap kita akan mendapatkan ujian. Seorang muslim dalam tingkatan apapun tidak akan pernah lepas dari ujian. Dan kita tahu bahwa ujian yang paling berat dirasakan, yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Karena tingkat keimanan mereka adalah tingkat keimanan yang paling tinggi. Tingkat kesadaran beribadah mereka adalah tingkat kesadaran beribadah yang sampai mendekati kesempurnaan. Maka semakin tinggi keimanan seseorang, akan semakin
besar, akan semakin dahsyat ujian yang Allah datangkan kepada kita. Sahabat-sahabat saudaraku, begitu banyak Allah memberikan kita pelajaran dalam hidup ini. Dan memang kita harus belajar dari banyaknya kesalahan masa lalu. Karena apa yang terjadi hari ini tidaklah dengan sendirinya muncul. Tetapi ada sebuah rentetan peristiwa, rentetan kehidupan yang sebelumnya telah dilakukan oleh banyak manusia. Dan Al-Quran menyebutkan bahwa ketika bumi ini hancur dengan berbagai macam musibah yang Allah datangkan, apakah itu gempa bumi, apakah itu likuifaksi, apakah itu tsunami, apakah itu banjir bandang, ya, itu semuanya adalah rangkaian dari sebuah ujian dan sangat erat kaitannya dengan perjalanan masa lalu. Karenanya Allah katakan bahwa rusaknya bumi ini disebabkan karena banyaknya ulah manusia yang tidak sesuai menjalani kehidupan. Nah, dalam teguran, dalam peringatan, mari kita banyak belajar. Bahkan terkait dengan pergantian waktu. Sebuah pelajaran yang begitu dalam. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan introspeksi diri, untuk melakukan muhasabatun nafs. Kita harus mengintrospeksi dari mulai hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, yaitu keimanan kita, keislaman kita, ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita, ilmu kita, tanggung jawab kita, gaya hidup kita, dan juga berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan orang lain. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Bagaimana hubungan kita dengan keluarga? Bagaimana hubungan ayah dengan anak? Hingga pada hal-hal yang kecil. Juga yang paling penting adalah kita harus melakukan muhasabatun nafs, introspeksi diri terkait tentang kontribusi kita kepada agama yang kita yakini ini, yaitu Islam. Jadi sudah sejauh mana, sudah seberapa besar loyalitas kita terhadap iman Islam kita. Sudah seberapa banyak semangat kita dalam mendakwahkan, mensyiarkan agama kita. Dan yang paling penting adalah, sudahkah kita mewakafkan diri kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan jihad fisabilillah. Jadi rangkaiannya ini banyak sekali. Kalau berbicara tentang konsep muhasabah, tentu bukan hanya persoalan kesalahan lisan, kesalahan mata, kesalahan telinga. Ya, tetapi menyeluruh, karena konsep kesalahan jasad sangat erat hubungannya dengan ketidakmampuan hati kita memanage kolbu kita. Sahabat-sahabat saudaraku, jadi inilah pentingnya kenapa kita harus selalu melakukan muhasabah. Ini merupakan evaluasi. Sebab muhasabah itu merupakan kunci dalam kehidupan kita. Untuk apa? Ya tentu untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik di masa depan kita. Kalau tahun ini kita mendapatkan begitu banyak teguran, maka tentu kita harus banyak belajar dari berbagai macam kesalahan. Kalau tahun ini umat Islam begitu banyak tekanan, maka tentu ini harus menjadi motivasi agar kita punya kemampuan menyatukan barisan. Kalau tahun ini kemudian begitu banyak para ulama kita yang mendapatkan tekanan, intimidasi, dan lain sebagainya, maka tentu umat tidak boleh hanya sekedar mencatat bahwa tahun ini tahun musibah,
bagi para ulama kita, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempererat ukhuwah, bagaimana kita memperkuat akidah, bagaimana kita bersemangat ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita punya kemampuan melakukan introspeksi diri, maka kita akan punya kemampuan mengukur kualitas. Kita akan mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada pada waktu kita tinggalkan. Jadi sahabat saudaraku, ada sebuah planning, perencanaan. Dan kemudian setelah kita melakukan apa yang kita rencanakan, maka ada yang kita kenal dengan evaluasi diri. Dan ini sangat amat penting. Saya selalu mengatakan bahwa kita ada bukan hanya sebatas ada, tapi bagaimana kita punya kemampuan memanfaatkan keberadaan kita sebagaimana Allah menciptakan kita tidak mengada-ngada. Saya selalu mengatakan bahwa setiap gerak langkah kaki kita yang berjalan sesungguhnya adalah bagian dari tapak kaki yang tertinggal. Dan pasti tidak akan pernah hilang dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti tidak akan pernah pudar begitu saja. Sebab semua yang kita laksanakan ini kelak akan diperlihatkan oleh Allah begitu nyata. Gerak kehidupan kita akan tergambar begitu jelas. Allah memperlihatkan apa yang pernah kita lakukan. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua konsep muhasabah ini sangat penting untuk kita lakukan agar kita punya kemampuan mengukur kelemahan dan kelebihan, agar kita punya kemampuan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik, agar kita punya kemampuan meninggikan kadar keimanan dan keislaman kita, agar kita punya kemampuan untuk tidak lagi jatuh kepada lubang yang sama. Bahkan sahabat, muhasabah ini begitu penting agar kita punya kemampuan mengetahui hakikat diri kita yang sebenarnya. Siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau selama ini kita tak sadar diri, merasa aman, seakan-akan Allah tak melihat kita, merasa pede berbuat sesuatu, seakan-akan Allah tak mencatat perbuatan kita, maka sungguh ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat besar. Padahal setiap apapun kelak akan ditimbang oleh Allah. Penting untuk kembali merenungkan apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Timbang-timbanglah diri kalian sebelum amal kalian ditimbang. Allahu Akbar. Semoga saja pergantian waktu, pergantian bulan, hingga akhirnya pergantian tahun akan membawa kita kepada sikap kedewasaan yang lebih, kearifan yang lebih sempurna, dan paling tidak kesadaran untuk menjadi lebih baik, merupakan motivasi kehidupan agar ke depan langkah kita semakin sempurna. Apa kabar saudaraku, sahabat sekalian yang sangat saya hormati? Pada kesempatan Getar Kalam malam ini, karena ini merupakan momentum bagi kita untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang sudah terlewati.
Jadi kami ingin agar Anda bergabung bersama kami untuk sekedar menyampaikan apakah itu gagasan atau juga kritik terhadap sebuah keadaan. Dan ini tentu berhubungan dengan berbagai persoalan. Ya, karena saya sedikit menyebutkan tadi bahwa di tahun 2018 ini kita mengalami berbagai macam persoalan yang terkait dengan keumatan. Kita mengalami berbagai macam teguran dalam bentuk musibah yang Allah datangkan. Kita mengalami sebuah realitas tentang tantangan-tantangan dakwah yang sangat penuh dengan persoalan, ya. Dan juga kita melihat, menemukan tentang sikap-sikap orang-orang yang sangat amat jelas memperlihat kebenciannya terhadap gerakan dakwah Islam. Jadi muhasabah dalam konteks ini kita tidak hanya berbicara tentang diri sendiri, tetapi juga kita ingin mengomentari persoalan yang berhubungan dengan apa yang terjadi di luar diri kita. Nah, sahabat saudaraku, bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan saja. Kami ingin Anda memberikan kontribusi pemikiran atau juga mungkin solusi yang harus kita lakukan untuk kehidupan yang lebih baik, atau juga sekedar catatan mungkin. Anda punya catatan di tahun 2018 ini tentang berbagai persoalan yang kerap muncul dan datang kepada kehidupan kita. Sahabat-sahabat saudaraku, tentu dengan tidak melupakan bahwa lagi-lagi kita kalau bicara tentang pergantian tahun itu artinya pergantian waktu. Ya, tidak terasa akan segera berakhir beberapa hari lagi. Dan biasanya pergantian tahun itu selalu kita melakukan apa yang kita kenal dengan koreksi diri. Atau yang lebih jauh mungkin kita sebut dengan sebuah resolusi. Ya, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk lingkungan. Dan tentu juga untuk tatanan yang lebih luas, yaitu negara. Ya. Carut-marut persoalan kepemerintahan, kebijakan-kebijakan yang tidak populis, kenaikan harga sembako, jumlah hutang yang meningkat. Ini dalam konteks pemerintahan, dalam konteks negara. Tentu membuat kita masyarakat, membuat kita sebagai rakyat bertanya-tanya. Ya, kalau kita memiliki hutang yang sedemikian besar, berapa lama harus kita selesaikan pembayarannya? Betul bahwa ada perubahan. Ya, karena setiap kepemimpinan selalu mengalami perubahan. Apakah itu perubahan fisik, perubahan infrastruktur. Dan ini merupakan sebuah keniscayaan. Sebab kalau seorang pemimpin tidak melakukan perubahan, maka apalah artinya merubah kepemimpinan. Tetapi yang perlu kita pertanyakan adalah, apa dampak positif bagi perubahan kepemimpinan itu, terutama bagi kita umat Islam yang merupakan masyarakat mayoritas di negeri ini. Ya, umat Islam adalah warga mayoritas, masyarakat mayoritas, rakyat mayoritas. Ini kalau kita bicara tentang kontribusi umat Islam pun tidak kalah besarnya ketika kita melihat sejarah tentang tokoh-tokoh masa lalu, di mana mereka berjibaku mempertahankan NKRI ini
dengan jiwanya, dengan semangatnya, dengan hartanya, bahkan tidak sedikit dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Umat Islam telah memperlihatkan loyalitasnya. Umat Islam sudah memperlihatkan kontribusinya. Jadi agak sedikit aneh kalau ada orang yang bertanya atau juga meragukan tentang kesetiaan umat Islam kepada NKRI ini. Ini sebuah pertanyaan yang sangat tidak masuk akal. Ya. Dan ini sejarah tertulis dalam tinta emas. Tidak pernah kita lupakan. Fakta dan datanya pun tidak pernah hilang. Tapi begitu banyak sekarang ini orang yang seakan-akan melupakan sejarah. Datangnya berbagai problematika kehidupan, kemasyarakatan, dan lain sebagainya, justru dikaitkan dengan umat Islam. Dan seakan-akan umat Islam lah yang menjadi penyebab persoalan. Padahal kalau kita mau jujur, sejarah telah mencatat banyak dalam berbagai macam literatur tentang sumbangsih umat Islam terhadap NKRI ini. Ya, jadi wajar kalau kemudian kita umat Islam dengan keyakinan Islam yang benar, ya tidak dengan Islam yang dimunculkan hari ini dengan ketidakjelasan yang sangat jelas. Banyak orang memunculkan ide-ide, ya seperti salah satunya yang tengah diperbincangan banyak kalangan adalah Islam Nusantara dan lain sebagainya. Jujur ini merupakan persoalan yang sangat berat, persoalan yang sangat besar. Ya, seakan-akan Islam yang selama ini kita yakini, Rasulullah Muhammad yang namanya selalu kita sebut dalam salawat kita, dan juga Islam yang lahir dari rahim masyarakat Arab yang ditetapkan oleh Allah, kemudian menjadi seakan-akan tidak bernilai. Malah ada tokoh-tokoh mereka yang mengatakan bahwa Islam Nusantara itu jauh lebih sempurna dibandingkan dengan Islam Arab. Ini sebuah penghinaan yang sangat besar. Ya. Padahal Al-Quran itu adalah kalam Allah yang secara sepakat umat Islam telah mengetahui kebenarannya. Kalau kita bicara Islam, maka bicara Al-Quran. Kalau kita bicara Quran, maka bicara tentang bahasa Arab. Dan ini tidak bisa kita nafikan. Bahkan ketika nanti kita di akhirat ditanya, di alam kubur ditanya, man rabbuka? Ya dengan bahasa Arab. Kemudian ditanya nanti, siapa nabimu? Siapa Tuhanmu? Siapa kitabmu? Ya kita akan menjawab bahwa kitab kita adalah Al-Quran, Nabi kita Nabi Muhammad. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa Islam Nusantara jauh lebih sempurna dibandingkan dengan Islam yang turun di Arab, maka apa yang mereka lakukan kelak ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika mereka ditanya, siapa nabimu? Apakah ada Islam Nusantara punya nabi? Siapa kitabmu? Apa kitabmu? Apakah ada Islam Nusantara punya kitab? Nah, ini adalah salah satu penggembosan di dalam pemikiran Islam. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang mereka mengatakan jauh lebih mengetahui tentang sejarah Islam. Jadi ini problem. Dan itu menguat di tahun 2018. Maka Bapak Ibu, sahabat saudaraku, ya, malam ini kita ingin mencoba untuk sharing. Sebelum tahun berakhir, berganti dengan yang baru. Paling tidak ada catatan-catatan yang tentu harus disampaikan. Ada kritik-kritik yang mungkin akan diungkapkan, ya, yang selama ini mungkin kita tidak pernah
menyampaikan kepada orang lain. Maka di forum ini saya ingin Anda bisa bergabung bersama kami. Silahkan hubungi kami di 8816363 untuk menyampaikan berbagai pendapat, argumentasi, juga tentu kritik yang bersifat membangun. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Solusi apa yang terbaik untuk sebuah perubahan agar ke depan kita menjadi lebih baik? Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kesadaran masyarakat kita sudah mulai tumbuh dengan banyaknya berbagai kegiatan untuk menyikapi pergantian tahun ini. Banyak masjid, banyak musola, banyak majelis taklim, banyak lembaga-lembaga dakwah yang mereka sepakat untuk bisa mengisi pergantian tahun ini dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Ya, karena kita mensyukuri nikmat pergantian tahun, itu artinya kita mensyukuri nikmat umur, kita mensyukuri nikmat waktu, maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Perbanyaklah muhasabah untuk senantiasa merenungkan, mengingat, mengevaluasi tentang perjalanan waktu yang telah terlewati. Muhasabah diri, muhasabah keluarga, muhasabah masyarakat, muhasabah negara. Sebagai diri kita bagaimana? Sebagai bagian dari sebuah rumah tangga kita ini bagaimana? Sebagai bagian dari golongan masyarakat kita ini bagaimana dan sudah apa? Dan sebagian lagi terkait tentang sebagai seorang rakyat dari jutaan rakyat yang berada di sebuah negeri bernama Indonesia. Ini namanya muhasabah, menghitung, ya, menghisab. Dan ini diidentikan dengan penilaian diri sendiri. Secara umum, banyak para ulama mengatakan bahwa muhasabah itu adalah sebuah proses introspeksi, mencoba menghitung. Dan tentu hitungan bukan hanya sekedar hitungan matematis. Ya, 1 tambah 1, 2. Ya, tetapi menghitung segala upaya, segala persoalan yang telah terjadi. Nah, tentu ini harus bermakna menghitung hal-hal yang bersifat non-fisik. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasr ayat 18 mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari sebuah kuantitas yang sifatnya menghitung secara matematis. Ya, kalau kita menghitung jumlah uang kita di akhir tahun ini berapa, menghitung investasi kita di akhir tahun ini berapa, menghitung pengeluaran pendapatan kita di akhir tahun ini berapa, menghitung ya kebutuhan keluarga berapa, ya. Ini adalah hitungan-hitungan yang bersifat kuantitas. Tetapi berkaitan dengan persoalan hisab dalam konteks evaluasi diri, ya, kita harus menghitung sejauh mana kedekatan kita kepada Allah, kontribusi apa yang sudah kita lakukan demi Islam kita dan lain sebagainya.
Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang memiliki sifat ikhlas, sifat syukur, sifat sabar, sifat qanaah, ya? Terus bagaimana peningkatan kualitas ibadah yang selama ini kita lakukan? Apakah berdampak positif terhadap sikap tingkah laku selama ini? Ini adalah muhasabatun nafs. Baik sahabat saudaraku, saya tunggu keikutsertaan Anda di 8816363. Masih bersama saya Anwar Ansori Mahdum. Apa kabar saudaraku, Bapak Ibu? Bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan. Silahkan di 8816363. Dalam buku yang saya tulis berjudul Sentuhan Nurani, Menebar Hikmah Menuai Berkah, nanti kami akan sampaikan apa saja yang saya tulis, dan saya ingin terima dulu penelpon yang bergabung. Dakta, Assalamualaikum. Dakta, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dakta. Assalamualaikum. Ya, Dakta, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dengan siapa di mana? Saman Pak Ustadz di Tambun. Pak Saman, alhamdulillah bergabung lagi. Baik Pak Saman, silakan langsung saja Pak saya Saman. selalu bergabung Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sedikit saya mau agak curhat Pak Ustadz. Iya. Mengenai ya kehidupan saya ini, kok udah 6 tahun istri saya tuh menderita sakit. Gue juga sembuh Pak Ustadz. Bahkan sampai sekarang pun malah istri saya malah ketimpa sakit juga Pak Ustadz. Halo? Iya, kami dengar. Udah 5 bulan ini Pak Ustadz, saya menderita sakit, susah untuk berjalan Pak Ustadz. Kadang-kadang saya berpikir apakah ini musibah, apakah ini cobaan, atau ini ujian, kau gimana Pak Ustadz? Apa ini ajab atau gimana Pak Ustadz? Karena kok selalu menimpa diri saya gitu Pak Ustadz. Tolong pencerahannya Pak Ustadz. Saya tuh harus gimana? Apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Bahkan saya sudah mohon setiap sholat, saya mohon kesembuhan istri saya. Bahkan saya udah hampir 5 bulan ini menderita sakit untuk berjalan Pak Ustadz. Baik. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Apa dosa saya? Apa gimana Pak Ustadz? Baik, terima kasih Pak Saman. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah Pak Saman, kita beri kesempatan yang berikutnya. Dakta, Assalamualaikum. Assalamualaikum Dakta. Dengan siapa? Safar. Pak Sapar di mana? Di Pondok Gede Pak, di Komplek Lapisia. Baik Pak Sapar, silakan. Ini saya mungkin bertanya dilihat jadwal gitu, judul gitu Ustadz. Iya. Ini saya nanya, kan kata Allah 73 golongan, yang 72 di Allah masuk neraka, cuma satu yang masuk surga, itu Al-Quran dan Sunnah. Yang saya tanyakan gitu Ustaz, yang Sunnah itu yang mana aja gitu Ustaz? Apa yang 72 itu golongan mana aja gitu yang termasuk dengan 72 golongan yang diajak memakai itu atau diancam masuk neraka itu Ustaz? Ya, baik. Ya, cuma itu Ustaz jawaban saya dari saya, Safar. Terima kasih Ustaz. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali terima yang berikutnya, Dakta 8816363. Silahkan. Baik.
Terima kasih Pak Saman dan Pak Safar di Pondok Gede. Pak Saman yang sangat saya hormati, ini pertanyaan yang pernah juga diajukan ya, sekian bulan yang lalu. Dan sudah kita coba untuk komentari ya. Memang setiap kita pasti sangat menginginkan kehidupan yang baik. Setiap kita sangat menginginkan kehidupan yang normal. Ya, sehat terus. Bahagia terus. Tapi kita ini adalah hamba Allah. Kita ini makhluk. Allah yang menciptakan kita lebih paham, lebih tahu daripada kita. Sebab Allah yang menggenggam setiap jiwa kita. Baik, kita terima dulu. Dakta, Assalamualaikum. Jadi sekarang mau kontak sama Pak Aam. Dengan siapa, di mana? Sini langsung di radio, Pak. Iya, ini lagi dengerin radionya, Pak. Dengan siapa? Dengan Sadi. Sadi. Iya. Sadi di mana, Pak Sadi? Jakarta Barat. Iya. Ini. Halo, Assalamualaikum. Kami dengar. Halo, dengan Pak Aam. Iya, kami dengar, Pak. Ya, nama saya Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi tausiah Pak Aam. Iya. Nah, tentang buku yang Pak Aam kawan itu kapan terbitnya? Oh, baik. Iya. Nah, itu saya sangat apresiasi sekali karena itu ya ingin saya kalau dibeli berapa harganya, di mana saya harus kontak Pak Aam. Oh gitu. Iya. Terima kasih, Pak. Saya apresiasi sekali. Saya selalu dengar ini tuh Pak Aam, Pak Ahmad Salim Nizami, Farid Okbah itu saya selalu gitu. Bahkan saya punya ke Bapak gitu loh. Iya. Nah, bagaimana saya kalau kontak dengan Bapak untuk beli buku itu? Baik, nanti akan saya sampaikan ya. Ya, ini dah. Tolong dicatat pada hati saya ini. Oke. Baik, Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadi atas apresiasinya, dan nantikan saya sampaikan di akhir nomor telepon saya ya. Baik, kita terima lagi sebelum kita komentari pertanyaan yang tadi sudah diajukan oleh rekan kita, sahabat kita, silahkan. Dakta, Assalamualaikum. Dakta, Assalamualaikum. Baik ya. Bapak Ibu sahabat saudaraku yang saya hormati, kita sudah memahami bahwa hidup ini tidak lepas dari berbagai cobaan dan ujian. Dan kalau saya boleh katakan, ini merupakan sunnatullah dalam kehidupan. Kita akan selalu diuji. Baik itu ujian yang merupakan perkara yang baik-baik atau juga perkara yang tidak menyenangkan. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Merenungi, memahami penyakit yang Allah datangkan kepada kita. Tentu kita bertanya, kenapa sih Allah menciptakan sakit, tidak sehat saja? Kenapa sih Allah menciptakan mati, tidak hidup saja terus-menerus? Kenapa sih Allah menciptakan miskin, tidak kaya saja? Kenapa sih Allah menciptakan ada mukmin, ada kafir, tidak mukmin saja? Ya. Nah, tentu pertanyaan itu harus kita pahami dengan jelas. Allah, Dia yang serba maha, yang maha menentukan,
yang maha menetapkan, yang maha mengetahui. Semua kehidupan ditentukan oleh Allah. Semua apapun yang terjadi ditetapkan oleh Allah. Semua yang berlaku dipahami oleh Allah. Jadi Allah paling tahu kenapa ada ini dan kenapa ada itu. Kenapa ada sakit dan kenapa ada sehat. Allah yang paling tahu rahasianya. Dan ini merupakan warna bagi kehidupan. Kalau kita memahami hakikat musibah dan kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus percaya satu dari 6 rukun iman yang selalu kita bawa, yaitu percaya kepada qada dan qadarnya. Ketetapan Allah itu tidak bisa diganggu-gugat, dan Allah pasti mengetahui aspek manfaat, hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, kadang memang keimanan kita yang lemah membuat kita tidak sabar. Keimanan kita yang tidak sempurna membuat kita seakan-akan dijolimi. Ya, padahal kalau Bapak membaca sejarah tentang orang-orang masa lalu, terutama para nabi, para rasul, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kepada mereka ujian yang jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan apa yang kita alami hari ini. Ya. Apakah boleh? Apakah tidak boleh kita mengeluhkan sakit? Boleh. Apakah tidak boleh kita menyampaikan perasaan yang sangat tidak menyenangkan kepada orang lain? Boleh. Tapi dalam batasan kita ingin mencari solusi bagaimana penyelesaian masalahnya. Bukan kemudian mengeluhkan tentang takdir yang Allah tetapkan kepada kita, kepada setiap orang. Ya, bukankah sunatullah? Bahkan Allah tetapkan dalam surah Al-Baqarah. Ini sudah saya ulang-ulang. Ya, tentang sebuah keniscayaan ujian itu pasti datang. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Ya, dan beritakanlah atau berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu? Orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini musibah ini atau ucapan ini bukan hanya kita sebut, kita baca, kita ungkapkan pada saat mendengar adanya kematian. Tapi sakit itu musibah, serahkan semuanya kepada Allah. Yakinlah bahwa di dalam sakit itu ada hikmah. Ya. Kalau kita membaca literatur tentang hikmah sakit, Allahu Akbar. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Kenapa? Karena Allah jadikan sakit itu satu di antara sebagai sebab datangnya ampunan. Allah datangkan musibah itu satu di antara sebab datangnya keberkahan, datangnya kasih sayang, datangnya hidayah. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat yang berikutnya, kalau kita baca, ya, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat keberkahan yang sempurna, wa rahmah, dan mendapatkan kasih sayang, wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita renungkan sakit yang Allah deritakan kepada kita, kemudian kita bersabar, kita ridho, tetap ikhtiar untuk berusaha mencari ya pengobatan, serahkan semua kepada Allah, maka berkah kehidupan akan kita dapat. Apa keberkahannya? Kebaikan. Apa kebaikannya? Orang yang sakit, dia tidak akan pernah mau melakukan sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena berjalan saja susah. Jangankan memikirkan orang lain, memikirkan diri sendiri pun sangat berat. Maka mata kita menjadi tertahan dari memandang yang haram.
mulut kita menjadi tertahan, tidak berkata dusta dan kemunafikan serta gibah. Telinga kita menjadi tertahan, tidak mendengarkan kata-kata yang buruk. Hati kita tertahan, tidak membenci, mendengki, menggibah, iri terhadap orang lain. Jasad kita tertahan, tidak melangkahkan ke tempat-tempat yang buruk. Dan yang kita lakukan pada saat sakit, biasanya orang lebih memperbanyak istighfar, lebih memperbanyak taubat, lebih memperbanyak dekat dengan Allah. Allahu Akbar. Jadi ambil hikmahnya. Ya. Dan inilah saya selalu mengatakan watak kehidupan. Hidup tidak akan berkesan kalau hanya satu warna. Dan warna hidup kita tentukan dari pilihan-pilihan bagaimana cara kita menyikapi hidup. Bapak Ibu sekalian, saudaraku, sangat memang tidak nyaman ketika Allah datangkan musibah sakit itu. Jangankan sakit yang menahun, ya sakit yang sesaat saja terasa hidup merasa tak berarti. Seakan-akan kita melupakan semua kenikmatan yang pernah terjadi. Intinya adalah ya lebih memperbanyak introspeksi diri, lebih memperbanyak hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan. Ya, kata Nabi, tidak ada satupun musibah, cobaan yang menimpa seorang muslim, ya, berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus segala kesalahan-kesalahannya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ya, tidaklah seorang muslim tertimpa satu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ketika kita bersabar dalam ujian ini, dan sebelum kita diuji sakit, kita banyak dosa, kita banyak maksiat, kita banyak melakukan kesalahan, maka ketika sabar dalam ujian ini, kelak kita berhadapan dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Jauh lebih baik mana? Ya, ketika datang kepada Allah kita membawa dosa dan kemudian Allah balas kita dengan siksa, daripada kemudian kita disiksa di dunia dan kelak mendapatkan kemuliaan, ampunan di akhirat nanti. Nah, ini tentu sebuah pertanyaan yang agak sedikit sulit untuk kita jawab. Baik sahabat-sahabat saudaraku, nanti kita akan lanjut bersama saya Anwar Ansori Mahdum. Alhamdulillah kita sudah merangkai kebersamaan hingga 1 jam kurang lebih. Dan ada Pak Sapar di Pondok Gede. Ini berkaitan dengan satu hadis yang cukup populer di masyarakat. Ini hadis ya Pak ya, bukan Al-Quran, yang berbicara tentang jumlah ya golongan, bahwa kelak nanti golongan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian yang 72 akan masuk neraka dan yang 1 golongan akan masuk surga. Wahyal jamaah, ya, yaitu jamaah. Hadis ini kalau ditelusuri dari riwayatnya, ini merupakan hadis yang banyak diriwayatkan oleh para periwayat, ya, seperti Abu Daud. Di dalam Syarhus Sunnahnya beliau juga menulis hadis ini. Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dan lain sebagainya. Nah, kemudian
Para ulama mengatakan bahwa derajat hadis ini adalah masuk dalam kategori hadis hasan. Ya, kenapa? Karena ada seorang perawi yang bernama Ajhar bin Abdillah. Akan tetapi hadis ini naik menjadi sahih ya dengan syawahidnya. Nah, ini kita memang harus belajar tentang ilmu hadis kalau ingin mengetahui tentang asbabul wurudnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Amir ya, dari Abu Amir Al-Hauzani Abdullah bin Luhai an Muawiyah bin Abi Sufyan annahu qama fina faqal, bahwasanya ya Muawiyah pernah berdiri di hadapan kami, lalu ia berkata, ya, ketahuilah sesungguhnya ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami, kemudian beliau bersabda, ala inna man qablakum min ahlil kitab, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu ya dari ahli kitab. Di sini para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Iftaraku ala sintaini wa sab'in, terpecah menjadi 72 golongan. Ya. Nah, kemudian wa inna hadhil millah sataftariku ala salasin wa sab'in, dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ya. Adapun kata Nabi yang 72 akan masuk neraka dan yang satu golongan akan masuk surga. Dan golongan yang masuk surga itu adalah al-jamaah. Siapa itu al-jamaah? Nah, ini yang perlu kita harus sampaikan, ya. Para ulama mengatakan bahwa al-jamaah di sini adalah mereka orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang menjalani, orang-orang yang dekat dengan kebiasaan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka adalah orang-orang yang dekat dan mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, apakah kita termasuk golongan tersebut? Ya, tinggal kita mengukur diri saja. Apakah sudah sejauh ini kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Ya, salat kita, puasa kita, zakat kita, semua kepribadian kita. Ataukah selama ini kita hanya sekedar ikut-ikutan? Ya, orang sholat kita sholat, orang puasa kita puasa, orang haji kita haji, dan kita sudah merasa cukup bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Nah, ini harus kita kembali untuk melakukan muhasabatun nafs, ya, introspeksi diri kita. Dan saya tidak ingin memperpanjang penjelasan ini karena ini masuk dalam ranah kajian hadis yang tentu kapasitas para da'i yang menyampaikan ini adalah orang-orang yang memang memahami dengan lebih sempurna. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit untuk menjawab pertanyaan saja agar tidak terlalu menjadi penasaran. Baik, sahabat saudaraku, kita beri kesempatan yang lain, silahkan di 8816363. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan Pak Sa'di, ya, Pak Sa'di ini hanya sekedar mengapresiasi saja acara yang tengah didengarkan ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat Pak Sa'di, dan kami hanya sekedar menyampaikan. Tentu banyak hal yang kurang sempurna, banyak materi yang tidak memiliki kedalaman makna, ya sekedar untuk memberikan yang sedikit, siapa tahu berguna untuk pendengar semuanya. Adapun
Baik, sudah terdengar di 8816363. Dakta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Angga di Krukut. Iya, silakan. Saya ingin tanya Pak Ustadz ya. Awal-awalnya kenapa sih tahun baru itu dijadikan sebagai tradisi gitu? Nah, sejarahnya seperti apa sih? Iya. Kan selama ini yang merayakan tahun baru itu seharusnya orang-orang non-muslim ya. Tapi kenapa sih orang muslim kok jadi ikut-ikutan gitu loh Pak Ustadz? Nah, itu sejarahnya seperti apa ya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Angga. Ya, sahabat saudaraku, ini bicara sejarah. Ya, sejatinya juga sudah kita banyak pahami, sudah kita banyak ketahui. Dan pertanyaan ini sesungguhnya adalah pertanyaan yang kembali muncul, diulang-ulang setiap tahun ketika momen pergantian tahun itu datang. Sama ketika bulan Desember, orang selalu kembali bertanya, seakan-akan lupa dengan persoalan yang sudah baku, ya, tapi tidak masalah, karena tidak semua orang memahami. Tidak semua orang mengerti. Mungkin dulu-dulu ya masih kurang memperhatikan terkait tentang persoalan yang tengah terjadi. Ya, saya katakan bahwa pertanyaan berhubungan dengan selamat Natal dan Tahun Baru, ya, mengikuti kegiatan pergantian tahun itu sudah sangat lama difatwakan oleh para ulama-ulama yang memiliki kapasitas, dan mereka secara umum mengatakan bahwa itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan Tahun Baru Masehi, ya, kenapa kita tidak dianjurkan mengikuti? Karena ini adalah masuk dalam kategori tasabuh, mengikuti, meniru-niru, ya, menyerupai orang-orang yang di luar Islam. Karena bagi mereka Natal dan Tahun Baru itu adalah ibadah, ya. Ibadah mengakui, meyakini tentang Yesus Kristus, ya. Ada di sana ada misa, ada Paskah, ya. Ada Tahun Baru Masehi dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya kita sudah memahami itu, karena kejelasan sejarah mengatakan bahwa itu bagian dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, ya. Nah, terkait tentang sejarah Masehi sendiri, ini kalau kita mau ceritakan panjang sekali, ya. Karena kita akan berbicara dari abad ke-7 ya sampai abad berikutnya. Kita tahu pada abad ke-7 sebelum Masehi, bangsa Romawi kuno itu telah memiliki kalender yang mereka telah punya lebih dahulu, ya, kalender tradisional. Tapi kalender mereka itu tidak dijadikan sebagai pegangan yang utuh, bahkan oleh masyarakatnya sendiri. Ya, kenapa? Karena sistem kalender yang mereka buat itu berdasarkan pengamatan terhadap munculnya bulan dan matahari. Nah, kemudian berkembang. Kaisar Julius Caesar mengganti kalender tradisional ini dengan kalender Julian. Ya, urutannya Januari, Februarius, Martius, Aprilis, Maius, ya. Jadi ius semua nih, ya. Sextilis, September, Oktober dan lain sebagainya sampai Desember. Kemudian tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar mengubah nama bulan Quintilis dengan namanya yaitu Julius, yang kita kenal dengan sekarang Juli. Ya. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan kerajaan Romawi kuno. Ya, nama-nama bulan yang
kemudian kita sebut dari Januari dan lain sebagainya, ini adalah nama-nama sebagai nama-nama dewa. Ya, Januari misalnya dipilih sebagai bulan pertama. Mereka beralasan pertama diambil dari nama dewa Romawi yang bernama Janus. Ya, dewa bermuka dua. Satu muka menghadap ke depan, satu muka menghadap ke belakang. Itu konon menurutnya begitu. Dan dewa Janus ini adalah dewa penjaga gerbang Olympus, ya, sehingga diartikan sebagai gerbang menuju tahun yang baru. Kemudian 1 Januari jatuh pada puncak musim dingin. Di saat itu biasanya pemilihan konsul diadakan. Semua aktivitas umumnya diliburkan. Dan ini berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan paganis. Paganis itu adalah keberhalaan, di mana mereka menyembah dewa-dewa untuk mengkultuskan agar mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi orang Romawi, ya, merayakan tahun baru, mereka biasanya itu dengan melakukan berbagai kegiatan. Misalnya memberikan hadiah, ya. Dan bahkan belakangan mereka melakukan persembahan kepada para kaisar dan lain sebagainya. Nah, ini tahun baru yang terkait dengan pergantian bulan pada kalender Masehi. Intinya adalah itu bukan tradisi Islam, ya. Islam sendiri punya tahun baru, punya hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan para ulama menambahkan yaitu Yaumul Jum'ah sebagai sebuah hari yang sangat dimuliakan dalam Islam. Baik, ya, saya ingin mengatakan kalau kita menceritakan secara utuh perkara ini cukup panjang, ya cukuplah kita mengerti yang pertama bahwa para ulama sepakat, ya, ada Imam, ada Syekh Ibnu Taimiyah, ada Syekhul Islam Imam Al-Utsaimin, ya, ada Bin Bas. Semua ulama-ulama ini secara sepakat mengharamkan, ya, mengucapkan apalagi mengikuti. Jadi intinya tak perlu kita memperpanjang kalam, tak perlu kita mempertegas keadaan, sudah final. Adapun kemudian muncul sekarang ini banyak tokoh yang mengucapkan kalimat itu, padahal dulu si tokoh ini adalah orang yang cukup memiliki kapasitas karena berada di sebuah organisasi massa Islam yang cukup besar. Ya, karena mungkin kenapa berubah? Biasanya orang berubah karena punya banyak kepentingan. Ya, kepentingan jadi A, jadi B, jadi C. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, saya undur diri. Insyaallah besok ketemu lagi. Ada program doa untuk negeri di majelis di Masjid Agung, ya, Al-Azhar Jakapermai. Beberapa tokoh dihadirkan oleh panitianya untuk mengisi malam tahun baru dengan zikir, tausiah dan muhasabah. Dan insyaallah saya juga hadir di dalamnya. Demikian, selamat beristirahat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yang benar hanya datang dari Allah. Anwar Ansari Mahdum undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.